Halo guys, masih dengan gue di sini DZ Motovlog. Oke, kali ini gue nggak berada di atas motor gue ataupun motor orang lain, karena video kali ini didasarkan karena banyak dari kalian yang masih bingung dalam memilih oli mesin dan oli samping yang baik. Terus banyak juga dari kalian yang bingung antara perbandingan campuran oli sampingnya ke bensinnya gitu. Dan sesuai janji gue kepada kalian semua yang udah nanya, dan gue jawab bahwa gue bakal bikin video yang ngebahas tuntas tentang oli, entah itu oli mesin ataupun oli samping. Makanya gue bikin videoin kali ini gitu. Jadi pertama-tama sebelum lu milih oli mesin ataupun oli samping, lu harus tahu dulu kalau oli ini bahan dasarnya ada 3. Yang pertama itu ada sintetik yang paling bagus, kedua ada semi sintetik, dan yang ketiga itu ada mineral. Nah, setelah kalian tahu 3 bahan dasar pembuatan oli itu, entah itu oli mesin ataupun oli samping, jadi kalian bisa lihat nih, ini oli mesin, kalian bisa lihat bahannya apa sih. Kita lihat aja tulisannya. Oh, ini kayak ini contohnya Yamalup Super Sport. Nih Yamalup Super Sport, dia itu bahannya full sintetik, berarti dia sintetik ya. Jadi kalian udah tahu nih milih olinya berdasarkan bahannya itu apa, yang pertama. Jadi yang kedua itu tips memilih olinya dengan cara melihat standar quality. Jadi setiap oli ini dia punya standar quality masing-masing, entah oli mesin ataupun oli samping, dia punya standarnya masing-masing. Yang pertama, standarnya itu ada yang namanya JASO. JASO ini singkatannya dari Japanese Automobile Standards Organization. Jadi standar ini dibuat dari Jepang ya. Jadi JASO ini ada yang namanya JASO FD, JASO FC, JASO FB, dan JASO FA. Itu untuk oli samping. Kalau ditanya yang paling bagus JASO apa sih? Kalau untuk oli samping yang paling bagus itu adalah JASO FD. Jadi contohnya gini. Ini ada Idemitsu. Di sini ada tulisan FC. Berarti ini JASO FC. Bahannya semi sintetik. Kalian bisa lihat sendiri di sini semi sintetik tulisannya. Jadi setelah kalian lihat bahannya apa, JASO-nya apa, kan tadi yang paling bagus tuh berarti yang gue bilang JASO FD ya. Nah, ini JASO FC. Berarti satu step di bawah yang terbaik gitu. Coba bandingin sama motor yang biasanya gue pakai. Nah, ini motor. Kita lihat di sini FD, berarti dia JASO FD. Bahannya pun ini teknosintes, berarti artinya dia teknologi sintetik, dia full sintetik. Beda sama JASO FC. Berarti kesimpulannya motor ini di atas oli samping Idemitsu ini gitu. Itu baru standar quality yang pertama. Jadi ada lagi yang namanya standar yang kedua, itu namanya API. API itu American Petroleum Institute. Jadi standar API ini dibuat dari Amerika, of course, karena namanya American. Nah, API ini sama kayak JASO, dia ada API TD, API TC, API TB, dan API TA. Kalau ditanya yang paling bagus yang mana? Ya tentu aja API TD. Yang huruf D itu yang terbaik gitu. Kalian juga bisa lihat, kalian bisa nyari di kemasannya, ini tuh API-nya apa sih gitu. Kayak di oli motor ini, dia API-nya itu TC ya. Berarti dia satu step di bawah yang terbaik untuk API-nya ini. Dan yang ketiga, ada yang namanya ISO. ISO itu singkatannya International Standards Organization. Dia itu standar dari Europe ya, internasional jadinya. Nah, sama ISO ini ada ISO LEGD, LEGC, dan LEBD. LEGB. Kalau ditanya yang terbaik, sama yang belakangnya D, lihat aja yang belakangnya D. Dan kalau lihat dari kemasan motor ini, dia ISO-nya LEGD, jadi dia yang terbaik. Jadi dia jenis oli yang terbaik berdasarkan standar quality-nya. Sayangnya untuk Idemitsu gue nggak lihat di sini ada standar API dan
ISO-nya. Entah mungkin gua nggak ngeliat atau gimana, karena tulisannya kecil-kecil banget kan. Kalian bisa nyari sendiri deh di setiap kemasan oli samping. Nggak harus 2 oli samping ini, kalian bisa cari di oli samping lain, karena setiap oli samping pasti punya standar kualitinya masing-masing gitu. Kalian tinggal cari di kemasannya, seperti yang gue bilang tadi, tahap-tahapnya mulai dari bahan olinya itu apa, terus standar kualitinya itu ada apa aja, dan lihat yang terbaik apa bukan gitu. Dari mulai jasonya, apinya, ISO-nya, kalian bisa tahu setelah kalian lihat dari kemasan produk yang sudah kalian beli. Nggak harus 2 ini ya, bisa yang lain gitu, entah Agim, entah Ineos, entah apapun itu, whatever. Jadi untuk oli samping sekian, kita lanjutin ke pembahasan selanjutnya, yaitu oli mesin. Karena banyak dari kalian juga yang nanya, oli mesin yang baik tuh yang mana sih bang, gini. Jadi gue jelasin lagi. Oke, lanjut ke oli mesin. Sama oli mesin pun gitu, sama kayak oli samping. Kalian pertama bisa lihat dari bahan dasarnya itu apa, yang gue udah bilang tadi 3, sintetik, semi sintetik, atau mineral. Itu kalian bisa lihat di kemasannya sendiri. Kayak yang tadi udah gue kasih tahu, Yamalop Super Sport ini dia pakai full sintetik ya. Nah, kalau Yamalop Gold ini dia semi sintetik tulisannya. Berarti dia kesimpulannya untuk dari bahan ya, Yamalop Gold ini di bawah Yamalop Super Sport. Coba kalau kita lihat Motul 3100 Gold, dia itu sintetik ya. Motul ini full sintetik. Dan kalau Motul 5100 juga sama, full sintetik ester. Jadi setelah kalian udah bisa lihat bahannya apa dari kemasannya itu, dia juga ada yang namanya standar quality kayak oli samping tadi. Tapi dia cuman ada standar quality jaso sama api aja, jadi nggak ada ISO-nya dia. Nah, tapi beda jasonya kan, kalau oli samping tadi jaso FD sampai jaso FA. Nah, kalau mesin ini dia jasonya ada jaso MA sama MA2 sama MB. Nah, kalau untuk motor manual, entah gigi ataupun kopling yang pasti manual, dia olinya itu wajib jaso MA, ataupun yang lebih tingginya dari jaso MA itu jaso MA2. Nah, kalau untuk Matic sendiri, dia ada yang namanya jaso MB. Jadi kalau motor kalian Matic, jangan pakai yang oli yang ada tulisannya jaso MA gitu, karena ada oli yang khusus buat Matic sendiri yang jasonya jaso MB. Nah, kita lihat sekarang. Di sini ada tulisannya jelas di Motul ini jaso MA2. Berarti dia untuk standar quality-nya dia paling tinggi. Motul 5100. Begitupun Motul 3100 dia jaso MA2. Untuk Yamalop Super Sport sendiri itu jasonya adalah jaso MA2. Jadi sama, ini 3 ini sama tingkatannya. Untuk Yamalop Gold ini dia jasonya itu jaso MA. Berarti dia oli standar lah, standar. Jadi setelah ada jaso ini, ada yang namanya api. Beda juga apinya sama oli samping tadi kan. Kalau oli samping tadi apinya itu api TD sampai api TA ya. Nah, kalau untuk oli mesin ini, dia apinya itu biasanya api SL. S itu adalah singkatan untuk bensin ya. Jadi kalau solar ada lagi apa gitu yang kodenya apa gitu kan, bukan S. Nah, kalau S ini diawalin huruf S-nya itu berarti tandanya untuk kendaraan bensin. Nah, untuk L-nya sendiri ini jenis tingkatan kualitas oli itu sendiri gitu. Jadi makin mendekati huruf Z itu makin baik gitu untuk apinya. Jadi kita bisa lihat. Jadi kita lihat lagi dalam kemasannya ini, dia apinya tuh apa? Nah, kalau Yamalop Gold ini api servisnya SL. Api servis SL, ini juga sama SL. Untuk Motul 3100 apinya itu SL sama. Untuk Motul 5100 dia apinya SM. Berarti dia lebih tinggi dari yang SL kan, karena mendekati huruf Z gitu. Jadi kesimpulannya, 3 oli ini, Motul 3100, Yamalop Super Sport, Yamalop Gold, itu untuk tingkatan apinya sama. Tapi kalau Motul 5100 ini dia paling tinggi untuk standar quality-nya. Nah, untuk oli mesin ada lagi yang namanya standar quality-nya SAE.
Saya ini singkatannya dari Society of Automotive Engineers. Jadi saya ini biasanya dipakai untuk mengukur tingkat kekentalan oli. Jadi saya itu terbagi jadi dua ya. Yang pertama ada multigrade saya, yang kedua ada monograde saya. Jadi sesuai namanya multigrade saya itu dia punya dua tingkat kekentalan oli gitu. Contohnya kayak ini 15W50 sayanya punya dua tingkat kekentalan. Jadi dua tingkat kekentalan ini dia bekerja di saat suhu panas dan dingin. Jadi contohnya gini. W ini adalah singkatan dari winter ya. Winter itu beku, maksudnya dingin. Jadi ketika dia dingin, jadi ketika motor pertama kali baru di starter, itu tingkat kekentalannya hanya 15. Jadi memudahkan mesin untuk bekerja pada saat awal di starter gitu. Jadi ketika dingin, suhunya, entah suhu mesinnya, entah suhu cuacanya dingin, tingkat kekentalan oli ini adalah 15, dan ketika suhu panas, tingkat kekentalan oli ini adalah 50. Jadi ini salah satu contoh dari multigrade saya ya. Jadi kalian bisa lihat sayanya tingkat kekentalannya tuh seberapa gitu. Ini untuk motor 5100 ini tingkat kekentalannya 15W50 sayanya. Begitupun motor 3100 sama. Kalau untuk Yamaha Super Sport ini dia 10/40 ya. Jadi dia bisa disimpulin Yamaha Super Sport ini lebih encer dari motor. Kalau untuk Yamaha Gold ini dia sama 10/40. Jadi kesimpulannya ini Yamaha 2 ini lebih encer dari motor 2 ini gitu. Yang satu lagi ada yang namanya monograde saya. Jadi kalau kalian ngelihat ada oli yang tulisannya misalkan saya 50 gitu. Berarti dia cuman punya satu tingkat kekentalan gitu. Jadi mau suhu panas mau suhu dingin tingkat kekentalannya segitu gitu. Tapi kalau untuk sekarang oli-olinya sih udah hampir pakai multigrade saya semua. Karena memudahkan juga untuk kinerja mesinnya itu sendiri. Jadi cara milih oli mau yang kental ataupun yang encer itu tergantung cuaca dan juga tergantung karakter motor kalian sendiri gitu. Karena masing-masing motor kan punya karakteristik sendiri-sendiri gitu mesinnya. Dan yang ketiga itu tergantung diperuntukkan untuk apa. Contohnya misalkan untuk balap, jadi kalian bisa pakai yang encer gitu. Kalau untuk harian dan touring yang agak sedikit kental pun nggak apa-apa gitu, bagus, malah menjaga keawetan dan kinerja mesinnya itu sendiri gitu. Kalau ditanya sekarang gue pakai oli mesin apa, ini semua pernah gue pakai. Jadi pertama gue pakai Yamaha Silver, terus gue naik ke Yamaha Gold, naik lagi ke Yamaha Super Sport, terus gue pakai motor 3100 dan gue pakai motor 5100. Jadi awalnya gue emang sering coba-coba, tapi ada rekomendasi oli lain selain yang ada di sini. Kayak misalkan contohnya Prima XP lumayan, Mesran lumayan, terus lagi Shell Advance lumayan. Jadi tergantung lu butuhnya untuk apa gitu. Kalau gue sih sekarang jelas gue pakai motor 5100. Emang harganya emang agak sedikit mahal. Dia hampir sama kayak oli sampingnya, motor 510. Harganya kurang lebih sama. Tapi kenapa alasan gue pakai oli ini? Karena ya kualitasnya ya. Harga itu nggak bisa bohong gitu. Jadi emang gue percayain kualitas untuk oli, gue percayain ke motor. Untuk pembahasan oli mesin, gue rasa sekian. Gue bakal lanjutin ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbandingan oli samping kalau lo nggak pakai pompa oli gitu. Jadi ada rumus perbandingan oli samping itu sama dengan 2-3% dari bahan bakar. Jadi artinya simpulan dari rumus tersebut itu 1 liter bensin sama dengan 20-30 ml oli samping gitu. Jadi diketahui nih, kita tahu full tank bahan bakar air racking itu 9,5 liter ya. Kalian bisa lihat sendiri di katalognya, nanti gue masukin. Ting. Kalian udah bisa lihat sendiri di situ kapasitas tangki full tank air racking itu 9,5 liter. Tapi gue pernah browsing bahwa ada orang yang survei untuk performa ya. Ini untuk performa
Jadi campuran oli samping yang terbaik itu adalah 1:18. Jadi 1 liter bensin banding 18 ml oli samping. Tapi untuk performa ya. Jadi untuk balap mungkin jadi nggak disaranin untuk yang masih pakai harian. Tapi kalau ditanya gue pribadi pakai berapa gitu, lu pakai berapa sih bang? Kalau gue pribadi pakai 1:22, artinya 1 liter bensin banding 22 ml oli samping untuk harian dan touring itu dirasa udah cukup ya. Jadi kalau ditanya alasannya apa bang kalau lu pakai perbandingan 1:22 gitu. Alasan pertama karena ngepas sama botol cap kaki 3 nih, botol cap kaki 3 yang kecil, karena ngepas yang pertama. Tapi untuk alasan keduanya gue lanjutin lagi nanti. Jadi kalau ditanya apa harus pakai botol cap kaki 3 yang kecil ataupun botol lainnya, jawabannya enggak juga. Kalian bisa pilih pakai apapun itu, yang penting nggak ngeribetin diri kalian sendiri gitu. Gue pribadi pakai botol cap kaki 3 yang kecil ini karena pas untuk air-racking gitu. Jadi kan kalau di air-racking standar itu ada botol oli sampingnya sendiri yang gede itu sebelah kiri. Nah kalau itunya dicopot, kalian bisa naruh botol oli samping cap kaki 3-nya ini di rangkanya itu gitu, di dudukan oli samping orinya air-racking. Karena ukurannya ngepas banget gitu desainnya untuk botol cap kaki 3 ini sendiri gitu. Sorry ya bukan promosi. Nanti deh gua cantumin foto yang terpasang botol cap kaki 3 guanya ini di motor gua sendiri tuh kayak gimana sih. Ting, kurang lebih penampakannya kayak gitu. Jadi ngepas banget emang, nggak bakal jatuh, aman gitu. Nggak ngeribetin diri lu sendiri, lu bisa. Jadi lu nggak harus naruh ini di mana gitu, lu harus ribet nggak. Jadi lu bisa naruh di motor itu sendiri. Tapi minusnya ya emang itu, lu nggak bisa pakai bok aki lu yang sebelah kiri. Jadi diketahui botol cap kaki 3 ini dia untuk 200 ml ya. Tahu dari mana? Dari sini. Isi bersih 200 ml, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kayak yang gue bilang tadi, gue pakai 1:22. Katakanlah 22 kali 9 itu sama dengan 198. Jadi 22 itu campuran oli samping gue, ke 9-nya itu full tank. Kenapa nggak dicantumin 9,5? Karena kan kalau nggak pakai pompa oli nggak mungkin kita ngisi full gitu sampai luber-luber ya kan. Kita harus nyisain space sedikit untuk masukin oli sampingnya ini gitu. Jadi gua katakanlah 9 gitu. 22 kali 9 sama dengan 198. Jadi ini kan 200 gitu. Jadi cuma beda 0,2 ml aja. Jadi kalau untuk full tank satu botol ini gue bilang pas ya karena itu. Lanjut lagi. Alasan kedua gue pakai perbandingan oli samping 1:22 itu karena alasannya ya main aman. Kenapa main aman? Karena kan kita hidup di Jakarta ya. Kalau gue gitu, gue hidup di Jakarta. Kalian semua tahu Jakarta itu panas, macet luar biasa. Jadi lebih baik agak sedikit dibanyakin gitu tingkat perbandingan oli sampingnya. Jadi kalau untuk harian touring ya cukuplah 1:22. Jadi untuk performanya enak, untuk amannya juga enak gitu menurut gua. Jadi kalau ada yang nanya makin banyak oli samping makin baik gitu, itu enggak juga gitu. Jadi maksimal itu pakai perbandingan 1:35 ya. Jadi 1 liter banding 35 ml. Jadi kalau 1:40 ke atas itu bakalan sia-sia, mubazir. Karena mesin sama businya jadi terlalu basah. Jadi dia berkerak. Jadi perputaran mesinnya agak lambat gitu. Jadi larinya agak berat. Pengalaman gue sih gitu. Jadi kalian bisa coba sendiri kalau emang nggak percaya sama omongan gue. Lepas pembahasan tentang oli samping, ada yang nanya juga tentang campuran rotari. Ini rotari R30. Jadi kalau ada yang nanya rotari R30 ini untuk apa sih? Jadi bisa aja kita nyebutnya pelumas tambahan ya, suplemen juga bisa gitu kita sebutnya ini. Jadi apakah perlu pakai rotari R30 ini untuk harian? Jawabannya enggak juga. Karena sebenarnya rotari R30 ini dia diperuntukkan untuk balap ya. Sebenarnya dia untuk balap. Tapi kalau emang mau dipakai untuk harian pun nggak masalah. Karena tetap
Kalau kalian ingin tetap menjaga performa motor dan keawetan mesin ya, itu nggak masalah sih. Karena ini bersifat sebagai oli sama pelumas kan, jadi membantu kelancaran mesin gitu. Tapi jangan terlalu banyak naro rotarinya, karena efeknya bakal asapnya agak sedikit banyak, terus asapnya bakalan bau sangit, ciri khasnya racing. Terus juga asapnya ini agak sedikit pedes gitu, jadi kasihan orang yang di belakang lu nanti ya kalau kena asap lu itu gitu. Nah sekarang masuk ke pembahasan campuran rotari R30. Jadi gue jelasin lagi ya kalian semua, emang benar rotari ini dicampurinnya ke bensin gitu. Di sini juga ada tulisannya do not mix direct with lubricant, artinya jangan campur ini dengan oli gitu. Di sini udah jelas. Jadi artinya ini harus dicampur ke bensin. Tapi statement itu berlaku untuk motor yang masih standar gitu. Menurut gua maksudnya standar dia masih pakai pompa oli gitu. Untuk 2 tak yang masih pakai pompa oli. Kenapa? Karena pompa oli itu kan aslinya kalau kalian pakai pompa oli kan botol oli sampingnya bisa tuh. Ya, jadi otomatis rotari R30-nya ini dimasukin ke bensin dong, nggak mungkin lu masukin ke botol oli gitu. Iya nggak? Iya dong. Jadi walaupun dipisah, ini masuk ke bensin, olinya sendiri, nanti ujung-ujungnya bakal tetap jadi satu kan. Di dalam mesinnya itu dia bakal nyampur antara bensin, rotari, dan oli sampingnya itu sendiri, dia bakal jadi satu. Nah, kalau yang nggak pakai pompa oli, kan jadi satu tuh ke bensin. Maksudnya gini, kalau gua nggak pakai pompa oli, kalau gua ngisi bensin, oli samping gue ini gue masukin juga kan ke tangki bensinnya gitu, jadi satu. Jadi apa artinya rotari R30 ini nggak bisa masuk ke bensin juga karena dia ada olinya gitu? Ya nggak gitu. Jadi di dalam tangkinya itu, nih tangki ada bensin nih, lu masukin oli samping, terus lu masukin rotari juga, itu kan jadi satu di bensin ya. Ujung-ujungnya juga bakalan jadi satu juga di mesin gitu. Sama kayak tadi, cuman beda prosesnya aja. Kalau masih pakai pompa oli, prosesnya dipisah gitu, sendiri-sendiri. Oli jalannya ke sini, bensin jalannya ke sini sama rotari. Ujung-ujung bakal jadi satu juga di bensin. Begitupun kalau lu nggak pakai pompa oli, bedanya cuman jadi satu duluan di tangki, baru masuk ke mesin gitu. Udah kecampur. Jadi ketika dia masuk ke mesin, dia udah melalui proses percampuran dulu di tangki bensinnya itu. Jadi menurut gue pribadi, ini cuman opini gue pribadi loh ya, pendapat gue pribadi aja. Jadi nggak masalah kalau SAM itu mau dicampur ke rotari gitu, karena ujung-ujungnya bakal jadi satu juga di mesin, bakal nyampur semua gitu. Ini menurut gue pribadi loh ya. Mungkin alasan rotarinya ini ada tulisan jangan dicampur ke oli, karena ini gue sih bikin sedikit eksperimen uji coba sederhana aja ya, yang mungkin bisa sedikit ngejelasin kenapa tulisannya jangan campurin ke oli. Jadi ini adalah eksperimen sederhana gue yang gue bilang tadi. Di sini ada oli samping yang gue masukin ke botol cap kaki 3 bersama rotarinya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini adalah oli samping dan yang paling bawah itu rotari. Jadi rotarinya ini sifatnya gak larut sama oli samping, dia memisahkan diri tuh. Mau kalian aduk kayak gimana juga tuh, dia nggak bakal nyampur sama oli, karena dia sifatnya memisahkan diri gitu. Rotari ini dia sifatnya memisahkan diri dari oli. Mungkin itu sebabnya di sini tulisannya jangan campurin ke oli gitu. Nah ini gue ada eksperimen sederhana. Di sini ada 3 gelas. Gelas ini semua berisi bensin Pertamax ya. Murni Pertamax, belum campur-campur. Kita akan melakukan sedikit eksperimen uji coba sederhana aja sih. Jadi yang sebelah kiri ini nanti bakal gue masukin sama oli samping. Jadi ini gue bakalan campurin sama oli samping. Terus kalau yang sebelah kanan ini bakal gue masukin rotari. Nah terus yang di tengah ini gue masukin oli samping sama rotarinya gitu. Jadi gue pengen lihat apakah dia mix atau nyampur ketika dicampur sama bensin. Kita lihat aja sendiri. Di sini ada Motul 510 yang biasanya gue pakai. Ini bakal gue campurin ke gelas yang pertama ya.
Motul ini warnanya hijau, wangi permen karet. Ini bakalan gua campurin. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena untuk melihat doang kan. Kalian bisa lihat sendiri di sini, oli sampingnya nyampur sama bensinnya. Warnanya jadi agak lebih hijau karena motor ini sendiri warnanya hijau. Nah, gelas yang sebelah kanan ini gue campurin rotary. Kita lihat apakah rotary ini mix sama bensin. Jadi rotary ini warnanya bening ya, agak kuning-kuningan sedikit. Oke, cukup. Kita lihat apakah dia nyampur. Ternyata dia nyampur sama bensin. Ya walaupun kalian nggak bisa ngeliat jelas, tapi gue bisa lihat jelas di sini. Dia nyampur sama bensin. Jadi sifatnya oli samping sama bensin itu mix, rotary sama bensin itu mix. Nah sekarang gelas yang tengah nih kita buktiin. Kita masukin oli samping sama rotarinya. Apakah dia mix? Oke. Lalu kita masukin rotarinya sekarang. Aduk-aduk. Ternyata dia mix. Tuh, ternyata dia mix. Jadi setelah kalian lihat eksperimen ini, kalian bisa nyimpulin sendiri jawabannya apa. Gelas yang ini dicampur sama oli samping, nyampur. Gelas yang ini dicampur sama rotary, dia tetap nyampur. Yang tengah dicampur oli samping plus rotary pun dia nyampur. Jadi kesimpulannya bensin ini dia punya zat yang mencampurkan antara oli samping dan rotarinya ini sendiri. Beda halnya sama kayak gini. Oli sama rotary ini nggak mix. Tapi ketika masuk ke bensin, dia mix jadi satu. Jadi sekarang lanjut ke pembahasan perbandingan campuran rotary R30. Jadi kalau di botol rotary R30-nya ini sendiri, tulisannya itu satu botol rotary R30 ini untuk 10 liter bensin. Jadi bisa disimpulin satu botol ini sebenarnya untuk satu full tank. Jadi sekali full tank satu rotary ini. Tapi menurut gua itu terlalu kebanyakan. Jadi terlalu boros gitu. Karena yang udah gua jelasin sebelumnya, rotary R30 ini diperuntukkan untuk balap. Jadi mungkin takaran segitu untuk performa yang terbaik untuk di ajang balap gitu. Kalau untuk harian sama touring gua rasa dikurangin pun nggak masalah gitu. Karena ini ya itu tadi pelumas tambahan atau suplemen. Jadi gue pribadi pun nggak paham seharusnya nyampurnya tuh seberapa banyak sih rotary ini kalau dipakai untuk harian sama touring. Tapi gue punya dua referensi yang gue dapat dari teman-teman gue. Jadi yang pertama itu temen gue ada yang pakai rotary R30 ini. Jadi menurut dia satu botol rotary R30 ini untuk satu botol oli samping. Ini kalau dipakai harian touring ya. Jadi kalian beli oli samping, terus kalian buka, kalian langsung masukin nih rotary R30-nya ke olinya itu sendiri. Nah yang kedua, ada juga yang kayak gini. Jadi satu botol ini, dia kan di bawahnya ada ininya, ada lekukannya. Nah ini rotarinya cuma segini, sisanya ke atasnya oli. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tergantung kalian percayanya kemana gitu. Mau kekurangan ataupun kelebihan nggak masalah. Tapi asal jangan kebanyakan ya, karena untuk harian gitu boros, asapnya pedes, kasihan orang yang di belakangnya. Jadi motul sekalipun yang punya wangi permen karet bakalan hilang, bakalan kalah gitu wanginya sama rotary R30 ini, walaupun cuma sedikit. Jadi mungkin sekian dulu untuk video gua kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan, kalian bisa ngasih saran lewat komen di bawah video ini, atau kalian juga bisa follow Instagram gue yang namanya bakalan muncul di pojok kanan atas layar kalian.
penting jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video gue yang selanjutnya, sampai bertemu lagi di video gue yang selanjutnya. Bye bye.